Mau apa Mbak? Ini kita mau sedikit edukasi kepada Bapak sama Ibu untuk kesehatan Bapak sama Ibunya. Apakah diperbolehkan? Silakan Mbak Ibu. Permisi. Assalamualaikum. Permisi Bu. Ya, monggo Mbak. Gimana kabar Bapak sama Ibunya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita udah ketemu 3 kali ya berarti sama sekarang. Kemarin ada teman kesinian. Jadi gini Bu, Pak, kita di sini Bu akan sedikit menginformasikan atau mengedukasi kesehatan kepada Bapak dan Ibu tentang hipertensi, tentang makanan-makanan apa aja yang boleh dikonsumsi atau yang tidak boleh dikonsumsi, terus ada teknik relaksasi untuk penanganan saat stres Bapak, terus sama program pengobatan hipertensi Bu Bapak. Nah, sekarang kan kemarin itu kan Bapak agak kurang menjaga pola makan ya Pak. Ya. Nah, ini untuk edukasinya sekarang saya akan menjelaskan tentang pola makan yang harus dilakukan, yang dimakan gitu untuk Bapak. Nah, yang pertama itu kan ada menghindari makanan yang tinggi garam. Kemarin Bapak juga kan sering makan gorengan ya. Iya. Nah, ternyata makan gorengan itu tidak disarankan, tidak diperbolehkan karena itu juga bisa menyebabkan hipertensinya itu terus terjadi, jadi terasa terus. Nah, kemudian Bapak masih bisa makan yang mengandung garam, cuman harus dibatasi untuk konsumsi garamnya itu maksimal 1 sendok teh per hari, begitu. Kemudian ada memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Bapak juga harus kalau misalnya sering terjadi merasa hipertensi, bisa sering memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Tapi sekarang gimana Bapak? Makanannya sayur sama buah tetap masuk? Masih masuk Mbak. Tapi gitu, mie instannya itu yang nggak bisa jadi. Oh, mie instannya. Tapi nasi masih? Iya. Kalau kamu cuma sering Mbak mie instan. Apalagi sekarang hujan ya Bu, rutin tiap hari. Kadang-kadang seminggu 3 kali. 3 kali. Nah, bisa dikurangi sedikit-sedikit ya Pak. Kan kalau misalnya langsung diberhentiin itu kan susah ya. Gak apa-apa masih makan tapi sedikit-sedikit dikurangi gitu. Kalau bumbunya dikit itu Pak gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman kan sehari kan masih bisa Bapak mengonsumsi garam, cuman harus dibatasi gitu sedikit-sedikit. Kemudian ini ada mengurangi lemak, jenuh dan kolesterol. Nah, di gorengan itu kan pasti banyak banget kolesterol. Nah, jadi sedikit-sedikit juga Bapak harus dikurangi untuk makan gorengan gitu. Jadi agak dijarangin buat makan. Untuk lauknya itu harus bisa dikukus, direbus gitu biar gak ada kolesterolnya, gak tinggi gitu. Terus kemudian ini ada memilih karbohidrat. Nah, di sini kan ada bisa Bapak mengonsumsi nasi merah, kemudian oatmeal, roti, menghindari nasi putih yang berlebihan. Nah, kan di nasi putih itu kan banyak banget karbohidratnya, jadi bisa dikurangi sedikit-sedikit. Nah, Bapak sekarang masih merokok? Enggak sih Mbak. Sekarang enggak ya. Nah, itu merokok juga bisa menjadi faktor risiko untuk hipertensi. Nah, untungnya kan Bapak sekarang udah tidak merokok ya. Jadi sedikit demi sedikit tidak ada faktor risikonya. Kemudian ini ada membatasi gula dan minuman manis. Nah, Bapak sekarang di rumah minumnya berapa liter kira-kira? Kalau saya kita mungkin pernah itu dibalik sekitar 17-16 sehari gitu. Ada ya sekitar 1 liter ya, Gitu. 1 liter setengah ya. Nah, ya bagus itu Pak. Untuk air minumnya harus diperbanyak lagi. Kalau misalnya kopi, teh itu masih sering konsumsi? Kopi sering. Kopi sering. Cuma 1 hari sekali. Iya, bagus itu. Soalnya kan di
kopi juga kan ada kafeinnya. Nah, itu bisa memicu terjadinya hipertensi gitu. Untuk makanan-makanan yang di sini bisa dilakukan sehari-hari, diterapkan gitu Pak. Soalnya kan ada tinggi garam gitu. Nah, Bapak harus membatasi juga gitu. Ada yang ditanyakan untuk masalah makanan? Enggak sih. Enggak. Tadi setelah saya jelaskan, saya boleh meminta untuk Bapak menjelaskan ulang yang sudah saya jelaskan? Kalau sebenarnya saya tuh kurangi garam itu maksimal 5 gram per hari. Itu makanan sehat kayak buah, sayur, terus sama ini dari rokok, alkohol, sama namanya apa ya? Nah, di situ ada kolesterol. Oh ya, kolesterol, lupa Mbak. Iya. Tapi bagus Bapak sudah ingat ya yang tadi sudah saya jelaskan tentang makanan yang rendah garam gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke Baik, untuk selanjutnya Pak ya, untuk program pengobatan hipertensi. Nah, hipertensi Bapak kan tinggi ya, nanti bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan meninggal. Nah, kalau boleh ya Bapak atau Ibu bisa ke puskesmas setiap minggu atau 1 bulan 2 kali untuk cek tekanan darah biar Bapaknya tahu hipertensinya tiap bulannya tinggi atau enggak. Nah, untuk pola makannya juga yang dijelasin Mbaknya tadi, dikurangin garamnya, sama perbanyak makan sayur. Boleh makan mie, cuma dikasih sayur-sayur hijau gitu Bu ya. Nah, makanya daging-daging juga itu boleh, cuma jangan terlalu banyak. Nanti kan kolesterolnya bisa tinggi kalau makan daging banyak-banyak kalau Bu. Juga bisa tiap hari Minggu ibunya mengajak Bapak jalan-jalan santai di gor atau di mana gitu ya Bu ya, tiap minggu tempat jalan-jalan buat olahraga. Nah, untuk kepatuhan minum obat Bapak kan sering belinya di warung ya. Boleh ibunya dibawa ke puskesmas, Bapaknya dicek dulu hipertensinya. Nanti kan dianjurkan minum obat ini sama perawatnya, bisa dibeli di puskesmas. Nanti dikasih tahu sama mbak puskesmasnya biasanya apa anjuran minum obatnya 1 hari berapa kali begitu ya Bu ya. Bapaknya merokok? Enggak ya, sudah merokok. Kurangi. Kalau dikurangi biar enggak darah tingginya enggak nambah terus ya Bapak Ibu. Nah, nanti dilanjutkan sama guys. Itu ngomong Oh, banyak ya. kan satu puskesmas itu kayak obat-obatannya ditanggung BPJS Mbak. Iya, ditanggung. Kalau Bapak punya BPJS, kalau belum punya bisa buat di kantor BPJS dulu Bapak. Jadi ditanggung BPJS lebih. Iya, nanti Bapaknya tuh pas datang ke resepsionisnya, bilirnya itu bukan yang umum, tapi yang BPJS. Nanti sudah ditambah semuanya. Dan selanjutnya ini untuk ada teknik relaksasi saat Bapak atau Ibu juga bisa melakukan ini. Kalau misal mumet, ini kayak protein gitu. Iya, benar. Ini bisa dilakukan secara mandiri juga. Terus ini ada teknik pernapasan dalam, jadi tarik nafas, keluarkan, terus tarik nafas lagi, terus keluarkan sampai benar-benar ngerasa udah plong gitu. Bapak sampai Ibu mau cobanya? Ya, boleh Mbak. Ayo kita lakukan. Ini ada teknik relaksasi pernapasan dalam. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Sudah. Nah, seperti itu ya Pak Bu. Nanti dilakukan secara berulang sampai merasa lebih enakan, lebih plong gitu, lebih fresh. Terus ada meditasi. Ini fokuskan perhatian pada dan tenangkan pikiran. Jadi kayak yoga gitu Pak. Bapak sama Ibu juga bisa searching di YouTube, tutorial yoganya kan banyak ya sekarang Pak Bu. Itu bisa mengikuti di situ atau nanti bisa mengikuti kelas yoga. Terus ada mendengarkan musik juga bisa untuk relaksasi. Misalnya Bapak sama Ibunya lagi jenuh, bisa mendengarkan musik yang kayak slow gitu buat
Mbak, kalau yang tadi itu saya kan meditasi itu Iya. kayak pas stres aja lakukan atau bisa setiap hari gitu. Setiap hari juga bisa Pak, misal di waktu pagi gitu bapaknya meditasi langsung gitu, meditasi yoga, menenangkan pikiran, menenangkan Untuk pikiran. waktunya kira-kira berapa menit, Pak? 15 sampai 30 menit juga cukup. Sudah. Bapak sama Ibu boleh mengulang tadi apa yang saya sudah jelaskan. Yang pertama itu ada pernapasan dalam, lalu yang kedua itu ada yang yoga tadi, terus yang ketiga itu ada kayak mengenal musik. Ya. Untuk yang pernapasan dalam itu dilakukan kapan aja? Setiap kalau stres gitu. Ya, kalau lagi mumet-mumet Iya. pusing. Baik. Mungkin edukasi hari ini dicukupkan ya Ibu, untuk nanti kedepannya sekitar 2 hari lagi ada teman kami untuk melakukan edukasi lagi kepada Ibu. Apakah diperbolehkan? Ya, boleh Mbak, silakan Mbak. Ini mungkin bisa untuk jadi biar itu biar Makasih ingat banget, biar ya, Mbak. ingat. Makasih ya, Mbak. Jadi ini kayak lebih difokuskan ke bapaknya ya Bu, soalnya yang bukan bermasalah tapi bapaknya kan hipertensi, terus kebetulan nggak mengetahui tentang hipertensi itu apa, cara mencegahnya juga apa. Jadi kita fokuskan ke si bapak. Tapi untuk makanan juga bisa Dua-duanya ya, Ibu bisa juga. untuk orang rumah juga bisa Ibu, agar tidak kedepannya itu tidak ada yang terkena hipertensi juga. Iya, makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Kami permisi dulu. Iya, Pak. Ibu. Iya, Mbak. Ya, bentar. Ya Mbak ya. Permisi Pak, kami dari Mahasiswa Unesa. Nah, di sini kami ingin melanjutkan edukasi. Saya yang kemarin itu. Oh yang kemarin deh yang Iya. anak itu ya. Iya. Oh, sama juga. Permisi Bapak. Permisi Ibu, Bapak. Monggo Mbak. Ya. Jadi di sini kami akan memberikan edukasi yang berkelanjutan dari teman kami yang kemarin yang sudah datang ke sini ya. Kemarin kan 3 orang ya Ibu. Kemarin sudah dijelaskan apa saja Ibu? Tentang pola makan, terus teknik relaksasi, gitu ya. Kemudian di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di sini itu ada komplikasi dan faktor resiko dari hipertensi. Nah, jadi Bapak sama Ibu sudah mengerti kan tentang hipertensi itu apa? Di YouTube juga kita boleh. Tapi Bapak sama Ibu udah mulai menerapin nggak yang teman saya kemarin yang kesini yang ngasih edukasi itu gimana, kayak pola makannya udah diterapin nggak? Saya Mbak, kalau pola makan sudah sih, cuma beras itu kan kami kan dengan beras merah gitu. Iya. Untuk beras merahnya sih belum, Mbak. Soalnya kan masih Kan mahal ya, ya nggak apa-apa, tapi dikurangin ya. Kemudian di sini tuh komplikasi akibat hipertensi itu di sini kalau misalkan hipertensinya tidak ditangani dengan tepat itu nanti bisa mengakibatkan stroke, penyakit jantung.
Jadi bapak ibu kemarin kan bapaknya katanya suka makan makanan yang asin, mungkin bisa dikurangi ya. Kemudian bisa menghindari merokok. Bapaknya ini merokok sudah tidak, dan kurang lebih nanti bisa menerapkan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang secara rutin dilakukan. Itu paham ya Bapak? Mbaknya malah enggak. Iya. Anak ini tahu enggak? Anak resmi. Enggak paham sama baca juga. Ini murid aja kalau dimana itu. Nah ini. Coba Mbak. Boleh diulang lagi Bapak tadi apa? Oh, tanya ini ya. Iya. Itu saya kan belum awal Mbak. Apa itu aneurisma itu Mbak? Aneurisma. Ya, Itu pelebaran pada dinding pembuluh darah. Jadi nanti komplikasi akibat hipertensi Ada itu apa? ada aneurisma, itu pelebaran pada dinding pembuluh darah. Kalau yang gangguan kognitif Mbak? Gangguan kognitif itu nanti bisa menyebabkan stres gitu ya Pak. Kan hipertensi kan biasanya kan di kepala kan juga pusing. Kan Mbak? Apa Mas? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Bisa ulang nggak Bapak dari mana tadi? Ya. Mungkin apa namanya? Dari penjelasan Aktivitas yang dapat dilakukan untuk menurunkan hipertensi, Paling mencegah hipertensi. Cegah itu kayak apa? Menambah aktivitas, terus mengurangi untuk garam, sama apa? Kurangi rokok dan stres. Jadi Bapak sudah paham ya tentang Kemudian di sini teman saya akan menjelaskan tentang olahraga yang dapat dilakukan pada Nah, iya Bapak. Bapaknya ini sebelumnya saya mau tanya ya, Bapaknya ini sering olahraga nggak? Kenapa Bapak jarang melakukan olahraga? Karena kalau udah pulang dari trik, kan tidak panggilan kan, itu pakai Mbak. Ada apa nih? Cuma beran gitu. Tidak punya waktu. Tapi angkat-angkat bukannya sama olahraga. Iya sih Mbak. Gimana? Tapi sering ya? Ya kan, main kan itu kerjaan saya. dari kerjaannya juga angkat-angkat beban. Itu masuk apa? Iya. Saya apa enggak? Kalau apa ya, gak terlalu berat banget itu enggak Bapak. Ini ya, ini ada sehat dan bugar olahraga untuk pasien hipertensi. Nah yang pertama itu Bapak bisa beraktivitas fisik. Kalau pagi-pagi tuh bisa jalan-jalan di daerah sekitar rumah gitu, jalan lari-lari kecil lah gitu, atau jalan-jalan pelan gitu. Nah olahraga yang kedua itu kalau jalan itu 30 menit, pokoknya jalan aja, muter-muter rumah gak apa-apa 30 menit gitu. Nah ada yang jalan kaki atau berlari gitu. Kan biasanya banyak kan di sini dekat sama itu enggak, sama lapangan olahraga gitu. Nah bisa tuh kalau pagi-pagi bisa ke sana sambil jalan atau sambil lari, juga bisa bersepeda. Bapak Ibu punya sepeda kan? Ada sih Mbak. Nah itu Bapak bisa dipakai sepedanya buat olahraga kalau pagi-pagi atau sore-sore gitu, olahraga bersepeda untuk apa ya, menjaga gitu biar tidak ya tahu kerja tapi ada olahraga tambahan gitu, mengurangi dari hipertensinya. Jadi Bapak ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi olahraga apa yang tadi bisa untuk Mungkin nanti kalau lari terlalu berat mungkin bisa jalan kaki, terus bersepeda 30 menit jalan kaki muter perumahan juga nggak apa-apa Pak. Kan ini kompleksnya perumahan ya, jadi muter-muter perumahan itu nggak apa-apa gitu. Pagi-pagi kan kalau nggak ada aktivitas apa kayak nggak ada kesibukan
waktu yang fleksibel aja. Mungkin kalau bisanya pagi juga pagi, tapi lebih disarankan ke pagi hari. Ya kalau paginya sibuk mau sore ya nggak apa-apa gitu. Intinya ada olahraga gitu biar otot-otot di badan kita tuh gerak gitu, ada aktivitas. Yang selanjutnya ini ada teman saya mau jelasin tentang manfaat fasilitas kesehatan yang diberikan. Jadi gini, ibu dan bapak, mungkin bapak pasti udah dengar apa sih itu hipertensi kan dari anak saya jadi kemarin sama yang barusan. Nah di sini hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arterial meningkat secara terus. Nah di sini ada beberapa cara untuk mengontrol kesehatan rutin itu penting, bapak. Yang pertama itu kenapa harus penting? Karena yang pertama bisa mengetahui kondisi bapak dan ibu yang darahnya antara pas tinggi atau rendah gitu bapak. Terus yang kedua menyesuaikan pengobatan sesuai kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya 3 kali sehari gitu loh. Terus yang ketiga mencegah komplikasi serius. Terus dan di sini ada beberapa fasilitas kesehatan yang dapat ibu dan bapak gunakan, ya seperti puskesmas yang terdekat daerah sini. Terus yang kedua posyandu, terus yang ketiga rumah sakit, terus yang terakhir itu apotek. Nah, terus di sini ada peran keluarga dalam pengendalian hipertensi. Yang pertama itu mengantar pasien pas kontrol rutin tiap hari atau seminggu sekali. Terus yang kedua mengingatkan minum obat. Mungkin kan nanti kalau misalnya bapak periksa ke rumah sakit kan pasti selalu dikasih obat. Jadi bisa ibu sebagai istrinya bisa mengingatkan bapaknya minum obat. Terus yang ketiga itu memantau gejala alur turunan pasien. Dan di sini ada hambatan dan solusinya. Mungkin di dekat perumahan sini itu fasilitas kesehatan yang terdekat itu apa? Jadi bisa dimanfaatkan datang ke posyandu untuk cek sini biar tahu gitu. Dan bisa kan biasanya dikasih obat, ini loh Pak, obatnya bisa diminum gitu untuk menurunkan Mungkin nanti bisa manfaatkan fasilitas kesehatan seperti cek tekanan darah, gula darah gitu. Terus kan bapak sama ibu ini kan punya BPJS ya. Nah bisa tuh dimanfaatkan untuk ke puskesmas atau rumah sakit. Kan sekarang kalau BPJS kan gratis gitu, jadi manfaatkan itu. Lalu kontrolnya itu ada minimalnya berapa kali seminggu itu atau gimana? Kenapa? Kontrolnya. Kontrolnya nanti itu biasanya kalau bapak sama ibu ke fasilitas kesehatan nanti ada jadwalnya sendiri nanti. jadi dikasih jadwal dari sananya, contohnya ke puskesmas itu nanti dikasih jadwal sama dokter puskesmas itu hari apa datang gitu. Jadi rutin kontrol. Sudah dijadwalkan sana. Ada yang ditanyakan lagi nggak bapak? Ya mbak itu bukan BPK loh mbak, bukan BPS. Kalau itu paling apa mbak? Main dapat obat gratis. Nangkepin apotek loh mbak. Yang bukan BPS loh mbak. Main dapat obat gratis. Oh, program dari pemerintah itu untuk pemeriksaan. Main Ya, dapat seperti gratis. BPJS. Ya. Iya, Jadi manfaatkan ya kalau punya BPJS untuk kontrol kesehatan ke fasilitas terdekat ini. Jadi paham kan? Baik bapak ini kalau bapak kurang paham sama ibu boleh dibaca-baca ulang ya. Terima kasih mbak. Terima kasih ya Bu, terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf juga sudah mengganggu waktunya Bapak sama Ibu. Baik, kita pamit ya Bapak. Terima kasih. Mbak. Iya, Terima kasih Bapak atas waktunya.